mungkin pernah mengkoleksi atau mendengar kolektor tas, sepatu, perhiasan, atau benda antik? Jika yang dikoleksi adalah benda-benda seperti ini, maka itu adalah hal wajar. Berbeda dengan beberapa orang berikut ini, di mana mereka justru memiliki koleksi yang aneh, bahkan menyeramkan. Bagaimana tidak, ada yang mengkoleksi tubuh manusia hingga benda-benda yang terkutuk atau terisi roh. Berbagai alasan menjadi dasar mengapa orang-orang ini melakukan hal itu. Ada yang karena keisengan belaka, ada juga yang melakukannya demi ilmu pengetahuan. Apa saja koleksi menyeramkan itu? Berikut kami hadirkan untuk Anda khas versi on the spot. Polisi menangkap wanita bernama Nicole Dekima di Florida, Amerika Serikat setelah mereka mendapati Nicole memiliki 3.500 senjata di rumah mobilnya. Ketika hendak ditangkap pada pertengahan September 2015 kemarin, Nicole menolak keluar dari dalam rumah mobilnya. Ketika petugas polisi masuk, Nicole mengambil sepucuk parang dan menebaskan ke arah petugas. Serangan Nicole luput dari target. Wanita ini kemudian bersembunyi di kamar tidurnya sambil memegang sepucuk pedang. Selain senjata, terdapat juga ratusan bagian tubuh palsu yang tersebar di seluruh rumah. Pemandangan di dalam rumah mobilnya sangat gelap dan menakutkan. Potongan kepala, kaki, serta darah mainan berhamburan di mana-mana. Terdapat pula seperti meja persembahan. Dibutuhkan waktu 5 jam untuk polisi dapat menaklukkan Nicole setelah seorang petugas menembakkan peluru kejut kepadanya. Ia tidak terluka dan segera dibawa ke kantor polisi di mana ia menghadapi tuduhan pelanggaran masa percobaan, merusak properti, menolak ditahan petugas, dan menyerang petugas. Jika biasanya toko oleh-oleh menyediakan aneka produk khas daerah setempat, seperti makanan ataupun souvenir, namun tidak dengan toko oleh-oleh di Seattle, Amerika ini. Toko ini menjual benda-benda aneh yang menyeramkan dan berhantu. Lihat saja koleksi tengkorak beruang, tengkorak kambing, serigala, dan hewan lainnya. Dan koleksi paling menarik perhatian adalah tengkorak satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, remaja pria, dan gadis cilik berusia 11 tahun. Di toko bernama Never Told Casket Company ini, Anda akan menemukan banyak benda yang sangat tidak lazim dan bahkan menyeramkan yang bisa Anda beli sebagai oleh-oleh. Walau belum lama dibuka, nampaknya tidak perlu waktu lama bagi toko ini untuk dapat menarik perhatian turis. Para pengunjung harus mempunyai keberanian ekstra jika ingin membeli salah satu benda aneh yang berada di toko tersebut. Benda-benda ini juga tidak dihargai murah, jadi Anda harus siap merogoh kocek cukup dalam. Mungkin banyak orang tak menyangka jika pria yang tampak kalem dan sabar ini ternyata juga punya hobi unik dan tergolong menyeramkan. Ia juga menyimpan potongan-potongan tubuh orang mati akibat kecelakaan. Idam Halid juga menyimpan ratusan jarik atau batik bekas pembungkus jenazah. Sudah 33 tahun ia mengkoleksi ini. Ia juga menyimpan peti mati serta tali tampar bekas orang gantung diri dan tali pocong. Idam menyimpan benda-benda koleksi tak lazimnya ini di rumah pribadinya di Siwalan Kerto, Surabaya. Meski sebagian disimpan, ada juga sebagian di antaranya yang dijahit dan dijadikan bahan untuk pakaian sehari-hari. Untuk menandainya, pria kelahiran Sumeneb ini sengaja memberi tulisan berupa nama, serta tanggal dan tahun meninggalnya si pemilik. Koleksinya yang paling menyeramkan adalah bola mata korban kecelakaan kereta api. Rupanya ia menjadikan koleksinya ini sebagai media untuk mengirimkan doa bagi yang telah tiada. Pemirsa, umat Katolik di Roma percaya adanya alam antara dunia dan akhirat. Arwah orang yang meninggal dipercaya bisa meninggalkan tanda kepada kerabat yang masih hidup untuk minta didoakan. Dan untuk itulah Purgatory Museum didirikan.
Di sini Anda bisa melihat pesan yang diklaim berasal dari alam kematian. Di dalam museum terdapat cetakan telapak tangan yang terbakar dalam sebuah buku doa. Masyarakat setempat meyakini ini adalah tangan seseorang yang terbakar dalam pencucian jiwa. Di sini juga terdapat jejak hangus 3 jari pada buku mendiang Maria Zaganti yang ditinggalkan oleh Palmira Rastelli untuk meminta kakaknya Don Sante Rastelli melakukan misa. Ada juga peninggalan Louisa Le Sénéchal dalam bentuk bekas hangus berbentuk tangan di topi tidurnya. Museum ini didirikan atas prakasa Pastor Victor Jouet dari Prancis. Awalnya, Pastor Victor seperti mendapat pesan kematian atau purgatori berupa wajah seorang pria yang terbakar pada lembaran sebuah kitab. Sejak saat itu, Pastor Victor berkeliling negeri untuk mengumpulkan setiap purgatori yang ia temukan. Hingga sang pastor meninggal, seluruh purgatori yang ia kumpulkan disatukan dalam sebuah museum yang kini dikenal dengan nama Purgatory Museum. Berani melihat pesan-pesan kematian di museum ini? Karena pengaruh televisi atau memang tingkat kejahatan pembunuhan yang tinggi di Amerika, rupanya ada orang yang suka mengkoleksi benda-benda bekas pembunuhan. Adalah Rick Staten, seorang direktur pemakaman di Baton Rouge, Louisiana, menjadi terkenal karena memburu barang-barang milik pembunuh terkenal di Amerika tahun 1970-an, John Wayne Gacy. Koleksi Staten meliputi seni dan artefak dari beberapa pembunuh, termasuk penjahat-penjahat kelas kakap seperti Charles Manson, Richard Ramirez, dan Henry Lee Lucas. Berawal dari tertarik mengkoleksi serial pembunuhan, Rick Staten kemudian bukan hanya menjadi pengkoleksi barang-barang bekas pembunuhan, tetapi juga penjual dari barang-barang murderabilia. Murderabilia adalah segala sesuatu barang yang dipakai atau bersangkut paut dengan sebuah kasus pembunuhan seperti pistol, pisau, tali pencekik, baju, sepatu, hingga rambut. Beberapa film horor seperti The Conjuring atau Annabelle diangkat dari pengalaman dua pengusir setan yaitu Ed dan Lorraine Warren pada tahun 1950-an. Selama bertahun-tahun mereka melakukan pengusiran setan, Ed dan Lorraine Warren ternyata menyimpan benda-benda terkutuk atau yang pernah diisi roh itu dalam sebuah ruangan di rumah mereka di kota Monroe, Connecticut, Amerika. Ruangan ini dibuat menjadi seperti museum bernama Occult Museum. Museum gaib satu-satunya di dunia ini bisa dibilang unik sekaligus mengerikan karena terkadang benda-benda di sini seolah masih terisi roh gaib. Salah satunya seperti yang terjadi pada boneka Annabelle. Meski berada di ruang kaca yang terkunci, boneka ini dilaporkan masih suka melirik orang yang datang ke sana. Posisinya juga dilaporkan kerap berubah. Selain Annabelle, masih banyak lagi benda-benda aneh lainnya yang pasangan ini koleksi. Dr. Katsunari Fukushi adalah salah seorang pendiri Japan Tattoo Institute yang bergerak di bidang pelestarian seni tradisional tato Jepang yang populer dengan sebutan Tebori. Tebori berbeda dengan tato pada umumnya. Banyak seniman memujinya karena teknik Tebori dapat menciptakan gradasi halus yang sulit diciptakan dengan mesin. Banyak orang, terutama orang Jepang, memiliki tato Tebori. Dan saat mereka meninggal, Dr. Katsunari diperbolehkan mengambil alih jasad mereka. Oleh karena itu, sang dokter memiliki koleksi lebih dari 100 tato tradisional yang semuanya adalah tato dengan media kanvas kulit manusia yang sudah tiada. Beliau melakukan ini dengan mengantongi izin legal sebelumnya. Segala yang dilakukan Dr. Katsunari ternyata demi pelestarian budaya dan ilmu pengetahuan. Pemirsa, itulah 7 koleksi benda menyeramkan versi on the spot.